dengan jamaah Yasin Tahlil Masjid Darul Mutakin yang senantiasa saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan jasmani rohani. Dan tidak kalah pentingnya marilah senantiasa kita mengaturkan sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang saya hormati, saya di sini sedikit ingin menyampaikan perihal hadis sesuatu hal yang mungkin dianggap remeh oleh kalangan masyarakat, padahal hal itu sangat penting. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau pernah menyampaikan dari Rasulullah SAW, nikmatani mahdud fi makathir minan nas as-sihah wal qiyam. Pada dua kenikmatan yang sering dilalaikan manusia, diantaranya adalah kesehatan dan waktu atau waktu tua. Kesehatan tentunya anugerah yang sangat besar. Manusia bisa merasakan nikmatnya sehat apabila ia pernah sakit. Saya yakin jamaah sekalian pasti pernah sakit. Kalau dari kecil sampai sekarang tidak sakit, maka nanti dikata Allah. Karena Allah itu luar biasa. Anugerah dari Allah diberikan untuknya sudah ganteng, gagah, kaya, tidak pernah sakit. Akhirnya ada kesombongan. Maka Allah memberi kita kadang-kadang diuji sakit, sakit yang berat, sakit yang sedang, dan kadang-kadang sakit ringan. Untuk apa? Agar kita bersyukur mengenai kesehatan. Karena sehat itu luar biasa anugerahnya. Maka di dalam hadis lain itu disampaikan Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum," barang siapa waktu subuh dia bangun, kemudian mu'afan, sehat, aminan fi sirbihi, rumahnya juga aman, tidak dicuri orang, indahu qutu yaumihi, dan dia masih punya makanan untuk konsumsi pada hari itu, bukan berikutnya, fakaan nama izatlah dunia, maka seakan-akan dunia dikumpulkan untuknya. Ini Rasulullah yang menyampaikan hadis riwayat Ibnu Majah, bahwasanya ketika manusia bangun melihat badannya sehat, rumahnya aman, tidak ada pencurian, tidak ada kerusakan, di meja ada makanan pada hari itu, maka seperti halnya dunia seluruhnya dihidangkan untuknya. Ini luar biasa. Saya yakin bapak-bapak mungkin punya bekal untuk masa depan, punya bekal untuk kemudian hari. Itu kalau kita hitung otomatis lebih daripada habis itu. Kadang-kadang sudah bekerja dulu di waktu muda, kemudian dikumpulkan untuk masa depan luar biasa, masih dijaga oleh Allah. Nah, seperti saya ini masih muda, mungkin anak jenengan sedulur kan mungkin dikengane pusat Allah, atau pulau paling dikengane arah operasi UPI dari itu ya. Jadi alhamdulillah kesehatan adalah hal yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, ada dua nikmat. Yang kedua adalah al-firam, yaitu waktu lapang. Waktu lapang itu adalah waktu yang diberikan Allah kepada kita, kemudian kita digunakan atau dipersilakan untuk memilih. Silakan, kalau kita memilih perbuatan yang baik, kita jalankan yang baik. Kebiasaan itu tergantung apa yang kita inginkan. Kalau kita mau memaksakan perbuatan baik karena bisa itu karena biasa. Kalau mau biasa harus dibiasakan, kalau mau dibiasakan harus dipaksa. Memang semua butuh paksaan.
kita terbiasa membawa infak untuk kotak masjid ketika kita hendak melaksanakan ibadah jamaah, itu pun kalau kita lakukan terus-menerus pasti akan menjadi biasa. Pertama memang harus dipaksa. Sholat malam, sholat yang dianggap sangat berat, walaupun dalam hadis ada 2 sholat wajib yang sangat berat, yaitu isya dan subuh. Karena untuk mengetahui fase dan tidaknya seorang Islam itu dinilai dari sholat isya dan subuhnya mungkin atau tidak. Jadi waktu luang adalah waktu yang sangat anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Tentunya jamaah sekalian sebagian ada yang masih luang, ini harus digunakan dengan baik. Sisa-sisa waktu kita mungkin kalau saya kan baru waktu 3, sehingga mungkin aku ke atas memang harus benar-benar pandai memanage waktu. Biasanya maaf yang saya lihat tetangga-tetangga walaupun tua pegangannya sudah ada. HP kalau kita gunakan baik yang menjadi baik. HP kalau kita buka Al-Quran akan menjadi Al-Quran. Jadi HP itu sesuai dengan orang. Saya sering melihat kadang-kadang HP alhamdulillah luar biasa manfaatnya. Saya buka TikTok, ada Ustadz Adi Hidayat, ilmunya disampaikan, saya catat. Seperti halnya kurang lebih ini saya praktekkan dan ini nyata. Beliau pernah menyampaikan, Allahumma faqih fiddin wa alim ta'wil. Ya Allah, ini amalan untuk cucu panjenengan atau anak-anak kita. Ketika kita bacakan itu kemudian kita tiupkan di keningnya, wah luar biasa baik. Ini saya buktikan anak saya yang masih SD kelas 1 nanti kelas 2. Saya praktekkan, saya sebel kemarin suka melawan maaf. Setelah saya sebel terus, Allahumma faqih fiddin wa alim ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepahaman anakku tentang agama dan berikanlah ilmu tentang Al-Quran. Kita sebelumkan perubahannya luar biasa. Ini saya merasakan. Ada TikTok lain dari berbagai ustadz saya lihat, ya ini manfaat daripada HP. Maka apapun yang kita bawa itu tergantung kita cara menggunakan. Kalau kita membiasakan hal baik, otomatis insya Allah Allah akan mencetak kita dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang soleh. Ingat, soleh itu manfaatnya bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak, untuk cucu. Kita bisa lihat surat Al-Kahfi, cerita mengenai Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kurang lebih 2 amal jidar, fakana lil-gulamaini yatimaini wa kana tahtahu kanzun wa kana abduna sunnah. 2 amal jidar adapun tembok atau dinding. Lil-gulamaini wa amal jidar lil-gulamaini adalah milik 2 orang anak yatim. Wa kana tahtahu kanzun dan di bawahnya ada harta peninggalan orang tuanya yang sudah meninggal. Wa kana abduna solehah, 2 orang tuanya adalah orang-orang soleh. Di saat zaman Nabi Khidir dan Musa, Nabi Khidir bersama atau melakukan petualang dengan Nabi Musa. Setelah pertengahan jalan ada rumah yang mau roboh. Nabi Khidir memperbaiki dinding-dinding yang roboh. Kemudian setelah selesai, Nabi Musa mengatakan, wahai Khidir, mengapa engkau tidak meminta upah? Padahal kalau engkau meminta upah, engkau akan mendapatkan tentang kerjaan ini. Mengapa Allah menjadikan rumah itu roboh? Agar uang yang ada di bawahnya itu aman. Kalau rumah roboh, kelamaan-kelamaan memang akan diambil orang lain, tapi di dalamnya ada harta anak yatim yang dijaga Allah. Kemudian didatangkan Nabi Khidir. Nabi Khidir memperbaiki agar rumah itu menjadi layak dan tidak ada orang yang memasuki. Maka Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khidir, dan ini adalah ujian Nabi Musa, tidak bisa menanggung kesabaran Nabi Khidir, karena Nabi Khidir luar biasa. Ketika ia melakukan tanpa upah, walaupun di masyarakat tersebut memang terkenal orang-orang yang pelit. Pada waktu itu Nabi Musa beserta Nabi Khidir meminta bantuan untuk menyambung nyawanya saja tidak diberikan. Maka Allah menanamkan
diputus tali bibir sehingga rumah itu menjadi kokoh dan anak itu bisa menikmati harta yang ditinggal orang tuanya. Belum tentu kita punya harta, kita tahu anak-anak kita bisa menggunakan dengan baik. Belum tentu cucu kita pun menggunakan dengan baik. Kalau kita menjadi orang-orang yang soleh, insya Allah apapun yang kita miliki, anak kita akan menggunakan dengan baik. Sampai cucu-cucu akan menikmati hasil dengan baik. Karena ibarat macan akan melahirkan macan, kelapa akan menumbuh kelapa. Semua tergantung amal kita. Maaf, ini saya bukan memberi, hanya memberi informasi karena berlingkungan walau ayat, sampaikan sesuatu walaupun satu ayat. Jangan dilihat maaf, lihat apa yang saya sampaikan saja gitu. Kalau untuk rumah kalau rumah kol, memang ada istilah jangan lihat topiknya, tapi lihat materi yang disampaikan. Terkadang kita memang seperti itu. Di desa saya punya kiai tua, kiai itu maaf ada malas berjalan. Sini mami itu putranya saya ngomong, tur apa tadi ilmu, tapi iso ngaji. Saya kadang-kadang punya perasaan, wah aku mau jangan cacilik. Tapi maaf, lagi-lagi saya putar balikan hati saya. Saya itu jalan bukan karena itu, tapi karena perintah Allah, karena adanya memang musola, ya udah saya ikut. Bukan karena saya melihat nilai orang yang mengimami, nilai tokohnya, tapi karena perintah Allah kita disuruh sholat di masjid. Apalagi kita sebagai seorang anak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan saat tadi. Saya sudah siap, jadi terima kasih.